Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Hikmatul Laila, NIM 41200069, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelum memasuki materi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Nur Hikmatul Laila, NIM 41200069, 2. Wardah Mahirdini, NIM 412076, 3. Zumratun Nisa, NIM 412093. Untuk materi pertama, saya Nur Hikmatul Laila, NIM 412069 yang akan memaparkannya. Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah, seperti pada gerakan terjemah yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan. Imam mazhab yang sempat hidup pada masa ini adalah Imam Abu Hanifah 700-767 Masehi. Mazhab ini lebih banyak menggunakan rasio daripada hadis, karena mazhab ini dipengaruhi perkembangan Kufah. Sedangkan Imam Malik 713-795 Masehi banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat Madinah. Pendapat dua tokoh ini ditengahi oleh Imam Syafi'i 767-820 Masehi dan Imam Ahmad ibn Hambal 780-855 Masehi. Khalifah yang pernah memimpin pemerintahan saat dinasti Abbasiyah ada 37 khalifah. Namun, hanya 10 khalifah yang sangat berpengaruh pada saat itu. Di antaranya yaitu 1. Abul Abbas As-Saffah, 2. Abu Ja'far Al-Mansur, 3. M. Al-Mahdi, 4. Musa Al-Hadi, 5. Harun Ar-Rasyid, 6. Al-Amin, 7. Al-Ma'mun, 8. Al-Mu'tasyim, 9. Al-Watsik, 10. Al-Mutawakil. Perkenalkan, nama saya Wardah Mahirdini, NIM 41200076, akan menjelaskan materi selanjutnya. Masa keemasan dinasti Abbasiyah. Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah. Abu Al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masa 721-750. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaan dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur. Pada awal pemerintahan beliau, perbendaharaan negara dapat dikatakan tidak ada karena khalifah sebelumnya Al-Saffah banyak menggunakan dana Baitul Mal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara. Karena hal tersebut, Khalifah Al-Mansur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping itu juga penumpasan musuh-musuh khalifah. Sehingga pada zaman itu dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Al-Mahdi. Ia banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti membangun tempat-tempat persinggahan para musafir haji. Al-Hadi. Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi dilahirkan di Rai pada 147 Hijriah atau 764 Masehi.
meninggal pada 14 September 786, adalah Khalifah Bani Abbasiyah yang menggantikan ayahnya Al-Mahdi dan memerintah antara tahun 785 sampai kematiannya pada 786. Harun ar-Rasyid. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada Khalifah Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kasusastraan berada dalam zaman keemasan. Pada masa ini, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat, dan kemakmuran Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya. Ia membangun Baitul Mal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang mengepalai beberapa diruan. Selain itu, Khalifah Harun juga sangat memperhatikan masalah perpajakan, sehingga beliau menunjuk Abu Yusuf menyusun sebuah kitab pedoman mengenai perekonomian syariah yang kitabnya berjudul Al-Haraj. Sumber-sumber pemikiran ekonomi Harun ar-Rasyid. Perdagangan dan industri. Dibangun sumur dan tempat-tempat istirahat di jalan-jalan yang dilewati kafilah dagang. Dibangun armada-armada dagang. Dibangunkan armada-armada untuk melindungi pantai-pantai negara dari serangan bajak laut. Pertanian dan perkebunan. Kota administratif dan tentara muslim seperti Busrah, Kufah, Mosul, Al-Wasit menjadi pusat usaha pengembangan pertanian. Sistem moneter sebagai alat tukar. Para pelaku ekonomi menggunakan mata uang dinar dan dirham. Perkembangan ilmu pertanian, memperlakukan ahli zimah dan mawali dengan perlakuan adil dan menjamin hak miliknya, mengambil tindakan keras terhadap para pejabat yang berlaku keras terhadap para petani, memperluas daerah pertanian di berbagai wilayah negara, membangun dan menyempurnakan perhubungan ke daerah pertanian baik udara atau air, membangun dan memperbaiki kanal dan bendungan, agar tidak ada wilayah yang kesulitan dalam hal irigasi. Pendapatan negara. Selain dari sektor perdagangan, pertanian, dan perindustrian, sumber pendapatan negara juga berasal dari pajak. Pendapatan dari jizyah juga merupakan masukan bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumrotunisa, NIM 41200093. Saya akan melanjutkan materi tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Khalifah selanjutnya yaitu Al-Amin. Muhammad bin Harun ar-Rasyid menjabat Khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah pada usia 24 tahun. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin yang menjabat sejak tahun 809 sampai 813 Masehi. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah anak dari Harun ar-Rasyid. Ia memerintah dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833 Masehi. Al-Ma'mun merupakan khalifah yang ketujuh. Selanjutnya Khalifah Al-Mu'tasim. Ia memerintah Bani Abbasiyah setelah Khalifah Al-Mu'min. Selama pemerintahannya, yakni pada tahun 833 sampai 842 Masehi, ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim terkenal, yakni Al-Kindi. Selanjutnya Khalifah Al-Watsik. Selama masa pemerintahannya, sejumlah pergolakan berkobar. Yang terbesar ialah di Suriah dan Palestina. Al-Watsik meninggal pada tahun 847 Masehi karena demam tinggi dan digantikan saudaranya Al-Mutawakkil. Selanjutnya yaitu Khalifah Al-Mutawakkil. Ia menggantikan saudaranya Al-Watsik pada tahun 842 sampai 847 Masehi dan dikenal menyelenggarakan mihnah
Percobaan seperti inkuisisi untuk menegakkan satu versi murni Islam selama masa pemerintahan pengaruh Mu'tazilah berkurang dan masalah kemakhlukan Al-Quran berakhir. Kemunduran dinasti Abbasiyah. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Di antaranya persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, dan konflik keagamaan. Kemudian faktor eksternal, yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban, serta serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, regulasi tentang keuangan negara tidak dibuat dan dilakukan oleh khalifah sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Regulasi dan implementasinya dilakukan oleh para ahli hukum atau fuqaha dan hakim profesional. Fenomena yang menonjol saat itu di mana para penguasa berusaha mendekati dan merekrut ulama untuk masuk ke lingkaran istana. Di antara ulama yang memiliki pemikiran tentang ekonomi Islam pada masa ini adalah Abu Yusuf Al-Syabani, Yahya bin Umar, Abu Ubaid, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai sejarah pemikiran ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.